Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Riantika Chandra Dewi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang dari SDN Kedonorejo 01. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kedonorejo 01. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ice breaking kali ini clue-nya adalah tiang bendera itu lurus. Ya, ingat-ingat. Tiang bendera itu lurus. Ya. Tiang bendera itu lurus. Clue-nya. Jika kopi 3 ya, pahit itu 5. Jika kopi itu 3, pahit itu 5, maka teh berapa? 4. Berapa? 4. Ya benar. 4. Lagi ya. Lagi. Siap. Terus clue-nya diingat-ingat, tiang bendera itu lurus. Tadi jika kopi 3, pahit itu 5, maka kursi berapa? Kursi berapa? Ayo coba. 5. Kursi 5. Ya, gitu ya. Udah terpecahkan ya ini ya SPG-nya. Lanjut ke materi. Oke. Konsep utama modul 1.4 itu ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang sebelum ke materi, kita ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Nanti kasih alasannya ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Tidak. Alasannya apa coba, Bu Yani?
Oke, sekarang dilanjut lagi nggih, karena menunggu azan dulu. Yang pertama yaitu bagi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Alasannya apa coba Bu Yani bisa dijelaskan? Kalau menurut saya, Hukuman itu kadang malah membuat anak itu hukumannya kok ngomong tok Bik, koyo tok, aku ya bisa. Kadang seperti itu, anak seperti itu. Terus kadang anak itu punya prinsip sendiri, peraturan itu dibuat untuk dilanggar seperti itu. Nah itu kadang yang anak-anak sekarang itu memang ya begitulah. Oh, berarti menurut Bu Yani kalau kita mengasih hukuman kadang anak menyepelekan hukuman dari kita sebagai guru, terus peraturan dibuat untuk dilanggar. Terima kasih. Yang kedua sekarang, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah agar dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Bu Erna bisa untuk pernyataan nomor 2. Menurut Bu Erna bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya apa Bu Erna? Alasannya di sini anak tidak akan merasa bahwa dia dihukum oleh gurunya, tetapi mereka akan belajar tentang hal lain dari suatu kesalahan yang telah mereka perbuat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Erna. Sekalian nomor 3 ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Tapi ada 2 hal. Jadi penghargaan menurut saya ini bisa positif, bisa negatif, tergantung dari penghargaannya. Misalkan penghargaan yang diberikan seorang guru adalah pujian, maka itu akan memberikan dampak yang positif. Sedangkan ketika penghargaan itu berupa hadiah, misalkan kita ngasih permen atau ngasih uang, ngasih jajan, maka anak-anak akan berpikirnya, oh aku nek bisa berarti aku dine permen Bu Dewi. Nah misalkan nih suatu ketika Bu Dewinya kok lupa nggak ngasih hadiah, si anak itu akan kecewa dan dia akan merasa dia merasa agak wis ora dine permen. Biasanya menagih Bu. Karena biasanya kalau sudah ada memberi penghargaan sekali 2 kali itu kalau ada suatu hari tidak dikasih penghargaan, biasanya itu anak nanti akan menagih gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut saya penghargaan tadi yang berupa hadiah itu kurang bagus. Tapi kalau berupa pujian itu akan melekat di hati anak dan akan memberikan suatu rasa bangga. Seperti itu Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Ena sama Bu Yani. Semuanya beri aplaus untuk Bu Ena dan Bu Yani. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, mau pantun dulu. Harusnya tadi pantunnya di awal. Air tajin obati saraf. Agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, saya presentasi tak banyak-banyak. Sekarang ke perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik Anda diibaratkan kita sebagai guru adalah seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Dan kita sebagai guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal
bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini sekarang pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu tahu berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Biasanya saya dan anak-anak itu untuk meningkatnya itu dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ayo kita menyanyikan bareng-bareng lagu profil pelajar Pancasila. Berdiri ya. Biar gak ngantuk ya. Jam berapa nih? Yuk, bisa Sambil bergerak atau? sambil bergerak, sambil bergerak. Tepuk tangan aja ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Masih semangat ya? Nah, sekarang ke kegiatan kepalan tangan. Sebelum ke kegiatan tersebut, saya membagikan kertas, boleh dibagi-bagi. Kegiatan kepalan tangan, yaitu tangan ada A dan B. A itu ada, ini berpasangan ya. Tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda yang di sebelah. Sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sudah? Sudah. Belum, Oh, sudah ya? sangat berharga kan? Ya. Apa ya? HP, uang, boleh. Tapi kiranya mami muni ya, mami ya. Duit kowe duit tapi. Iya. Ya. Sudah? Oh, belum. Sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Dah? Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang sebelah akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara.
dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menguak, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tersebut. Apa yang terjadi? Gagal ternyata saya. Apa yang terjadi? Bisa diceritakan ya nih? Gagal ini Bu Dewi. Oh gagal. Nah, Erna terlalu kuat terlalu ya. kuat dan dia itu kekeh banget. Oh, betul. Tidak mau diketahui apa yang ada di Oh, kepalanya. tidak boleh. Iya. Coba sekarang tuh Bu Erna. Gantian, Ya, gantian aku yang minta. ya berkomentar. Kenapa tetap kekeh? Oh, karena sesuatu yang berharga ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Karena berharga sekali ya. Saya nggak mau dimiliki sama Bu Yani ya. Oh gitu. Nggak mau dikasih apa? Iya nggak mau. Kecuali dikasih gunung emas. Boleh. Boleh. Terus menurut Bapak Ibu di sini siapa yang memberikan kendali? Ayo, menurut Bapak Ibu di sini siapa yang memberikan kendali atas itu kepalan tangan dua orang tersebut? Bu Erna? Kalau saya sih menurut saya ya saya sendiri. Kan saya nggak mau dirayu pakai makanan, dirayu dari bilang saya nggak mau, nggak tergoda, nggak tertarik sama Bu Yani. Terima kasih Bu Erna atas jawabannya. Ada dua mas yang berat-berat loh padahal. Terus sekarang ke teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ke teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, sekarang ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang dari profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh kebijakan dari Ivo Marriers Program atau PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja sama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Saya akan menjelaskan sedikit dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup, kita memerlukan pastinya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, itu kita merasa rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya.
Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi internal. Oh, yang tadi eksternal. Yang kedua itu tadi eksternal, yang terakhir yaitu internal. Sekarang ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid yang mencari solusi sendiri. Ya, menurut Bapak Ibu, ya, hukuman itu untuk siapa? Hukuman itu untuk siapa dan siapa yang melakukan? Boleh dijawab, Bu Etik? Hukuman itu boleh tidak dilakukan kepada murid? Menurut saya hukuman kepada murid itu boleh-boleh saja, tergantung bagaimana bentuk hukumannya. Tadi sudah disepakati bahwa hukuman yang bersifat fisik itu tidak boleh diberikan kepada siswa. Akan tetapi ada kalanya memang pada suatu saat hukuman itu memang perlu diberikan untuk menciptakan kedisiplinan bagi murid. Jadi tergantung hukumannya seperti apa dulu, disesuaikan sesuai dengan keadaan dan tujuannya dalam rangka memberikan disiplin positif kepada siswa, seperti itu. Terima kasih Bu Eti. Sekarang yang konsekuensi Bu Erna minta tolong untuk pendapatnya tentang konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, biasanya anak-anak sudah melakukan kesepakatan dulu terhadap anak-anak, murid-murid bersama guru sudah membuat suatu kesepakatan terhadap konsekuensi ketika kita melanggar kesepakatan tersebut. Jadi konsekuensi ini terjadi karena sudah ada kesepakatan di awal. Jika tidak ada kesepakatan di awal, maka konsekuensi tidak bisa dilaksanakan. Menurut saya seperti itu, Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Erna. Sedangkan untuk restitusi guru tidak mencari apa yang benar dan apa yang salah, karena berbuat salah menurut guru itu boleh-boleh saja, tetapi guru akan memberikan atau mengarahkan kepada murid agar dia apa sih yang dia yakini, kemudian menemukan solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Erna atas pendapatnya. Next. Nah, sekarang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 yang sudah kita ketahui, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Nah, di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah termasuk masuknya posisi kontrol penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu termasuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Dan keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan terakhir, itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol apa? Next, manajer. Oke, lanjut. Nah, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Apa? Teman, benar. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Coba, iya benar. Terus lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Coba Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Coba jawabannya pemantau. Betul. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Karena terakhir ya, jadi udah tahu jawabannya. Next. Oke, lanjut. Sekarang ke mengapa tidak ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Minta tolong pendapatnya dari Bu Etik. Minta tolong pendapatnya dari Bu Etik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok kita harus keyakinan kelas? Karena menurut saya, kalau peraturan itu hanya satu pihak, dari pihak guru yang menghendaki sesuatu harus seperti ini, harus seperti ini. Siswa tidak diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu mungkin hampir sama dengan kesepakatan kelas. Jadi antara guru dengan siswa itu ada suatu koordinasi, suatu kesepakatan yang diambil, yang disepakati antara guru dengan siswa. Seperti itu. Beri aplaus untuk Bu Eti. Ya, mengapa tidak peraturan saja dan mengapa
dijalani oleh guru dan tidak melibatkan anak. Sedangkan keyakinan kelas itu ada dua pihak, antara guru dan anak-anak, agar disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada 6 pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas di kelas 3 dan anak-anak itu pembentukan keyakinan kelas ini sesuai dengan kesepakatan antara saya sebagai guru dan anak-anak kelas 3 yang disepakati bersama dan tidak sebisa mungkin tidak dilanggar oleh anak-anak maupun saya sebagai guru. Sekarang ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini selain tadi segitiga tahapan segitiga restitusi, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi di segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata dari menstabilkan identitas: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kalimat yang tahap menstabilkan identitas. Next.
Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip segitiga, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang disampaikan pada validasi tindakan yang salah adalah contohnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimat dalam menanyakan keyakinan yaitu apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah kalimat tentang yang menanyakan tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada kasus dari kelas 3. Kasus yang pertama, hari Jumat 9 Agustus 2024, Muhammad Farhan Mahardika, siswa kelas 3 SD Negeri Kejorejo 01, datang terlambat ke sekolah dikarenakan keasikan menonton televisi hingga larut malam. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi pada kasus 1. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 yang tadi. Itu adalah Mas Farhan telah terlambat datang ke sekolah karena keasikan nonton televisi sampai larut malam dan bangun kesiangan, makanya terlambat. Nah, selain kita sebagai guru, kita menerapkan segitiga restitusi yang tadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sekarang ini adalah tanggapan murid dari Mas Farhan. Saya sedang mendengar oleh Bu Dewi karena berbuat kesalahan
adalah tanggapan murid dari kesalahan dari penerapan segitiga restitusi yang tadi. Sekarang lanjut ke kasus 2. Hari Jumat 9 Agustus 2024, Naufalin Selvazara, siswa kelas 3 SD Negeri Kenconorejo 01, tidak mengerjakan tugas atau PR-nya dikarenakan keasyikan menonton televisi dan langsung tidur di malam harinya. Ini adalah cuplikan videonya pelaksanaan segitiga restitusi. Selanjutnya itu adalah video tanggapan murid. Saya sedang diberi oleh Bu Dewi karena tidak mengerjakan PR, berbuat kesalahan dan melanggar keyakinan kelas. Akhirnya saya tahu dari berusaha memperbaiki dengan tidak mengulangnya lagi. Terima kasih. Nah, sekarang karena setiap ada kesalahan dari murid, kita bisa mencari solusi dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut yang ada 3 tahap tersebut. Dan penutupnya adalah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amang atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah dari standar nasional pendidikan. Terima kasih. Di sini sudah selesai atas presentasi saya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sini saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Iya, saya tanya Bu Dewi. Ya, monggo Bu Yani, silahkan. Menurut Bu Dewi, bagaimana caranya mewujudkan keyakinan kelas itu supaya anak bisa melaksanakannya dengan baik? Menurut saya, ya, bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas agar yang sudah dibuat agar terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Yani. Kalau menurut saya itu kita mengadakan keyakinan kelas itu kan 2 pihak ya, tidak satu pihak saja. 2 pihak itu antara guru dan murid. Nah, itu disepakati dari awal, anak-anak mau keyakinan kelas yang bagaimana, pasti kan ditanya itu. Nah, kalau anak-anak sudah
mengeluarkan unek-uneknya begini Bu, begini, bisa bertanggung jawab, mandiri, mau selalu mengerjakan PR gitu. Berarti itu tidak boleh dilanggar antara anak dan guru. Dan saya sebagai guru itu melakukan pembiasaan yang dilakukan siswa, terus melakukan kolaborasi yang baik dari kepala sekolah dan guru, kolaborasi dengan anak-anak atau warga sekolah dengan pembuatan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama. Terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Bu Dewi, seperti tadi yang sudah Bu Dewi jelaskan di depan, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menumbuhkan kesadaran tanpa ancaman, sokongan dan hukuman. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mewujudkan disiplin diri itu pada siswa? Terima kasih. Mewujudkan disiplin diri itu kita berkolaborasi dengan warga sekolah dan kepala sekolah untuk pembuatan keyakinan kelas gitu, dengan melakukan pembiasaan kita setiap hari karena sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Dewi waktunya. Saya ingin bertanya, kan tadi Bu Dewi menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bu Dewi ini ya, manakah yang paling tepat ketika diterapkan di lingkungan sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Menurut saya, penerapan yang paling tepat diterapkan di lingkungan sekolah itu adalah restitusi ya. Kita kembali ke tadi ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 10 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana Bu Indah? Terima kasih. Dari jawaban saya tadi, barangkali ada yang mau menambahkan pendapatnya, Bu Erna? Saya sudah setuju dengan Bu Dewi. Jadi menurut saya dengan adanya restitusi itu kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita belajar dari kesalahan seorang murid untuk mencari suatu solusi. Jadi anak-anak tidak akan merasa dia, oh aku salah, aku pasti nanti dapat hukuman dari guru. Jadi mereka tidak akan merasa seperti itu, tapi mereka akan merasa dihargai dan mereka pola pikirnya akan berubah dari merasa bersalah tadi, belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, sekian pemaparan presentasi dari saya. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesimpulan. Ya, silahkan Bu Erna untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya akan membantu Bu Dewi untuk memberikan kesimpulan ya. Nah, di sini
sini yang pertama tadi bahwa seorang guru adalah petani. Kemudian murid adalah sebagai bibit yang akan disemai. Sedangkan sekolah adalah tempat di mana para petani akan menyemaikan bibitnya. Tanggung jawab seorang guru menciptakan lingkungan yang positif demi tumbuh kembang murid, di mana guru adalah fasilitator dalam mendampingi murid untuk menumbuhkan karakter. Sesuai dengan teori kontrol pada murid sendiri sehingga murid memiliki kehendak. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif, di mana kita sebagai seorang guru bisa mengarahkan murid-murid untuk bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan diri murid sendiri berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri murid sendiri, bukan paksaan maupun pujian dan hukuman yang berarti motivasi secara eksternal. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kebahagiaan, kekuasaan, kebutuhan akan yang mana setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, sehingga diperlukan suatu dorongan dari para manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada tadi motivasi perilaku manusia bisa terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan tadi, bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbal balik atau penghargaan, menjadi orang yang diinginkan oleh seseorang atau orang lain. Ada juga menghargai diri sendiri yang merupakan motivasi internal. Jadi ada 2 motivasi tadi, internal dan eksternal. Yang internal berarti berasal dari diri sendiri, sedangkan yang eksternal merupakan motivasi yang berasal dari orang lain. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya menerapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Karena seorang manajer tidak hanya mencari kesalahan, tetapi akan mengevaluasi dan memperbaiki diri untuk mencari solusi dari kesalahan seorang murid, sehingga murid bisa belajar dari kesalahannya, bukan mencari pembenaran ataupun kesalahan yang dilakukan seorang murid. Dari 5 posisi kontrol itu akan mewujudkan suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak hanya seorang guru yang menentukan peraturan, tidak hanya seorang guru yang menciptakan keyakinan kelas, tetapi bersama dengan murid menciptakan apa yang mereka yakini terhadap kelas mereka, kemudian melaksanakan keyakinan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, seorang guru tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, melainkan mempelajari, menyadari, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga mereka akan menemukan suatu solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan, kemudian mereka hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah mereka yakini. Sedangkan tahapan dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan yang ada dalam diri mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Terima kasih atas kesimpulannya Bu Erna, sangat baik dan runtut dan jelas. Sekian presentasi dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Joningrum. Saya merupakan salah satu guru di SD Kenconorejo 01. Saya mengajar di kelas 5. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana materi yang telah disampaikan berkaitan dengan perubahan paradigma Ki Hajar Dewantara, budaya positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam membangun budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih atas wawasan dan pengetahuan yang diberikan dari calon guru penggerak kepada kami semua. Semoga kami bisa menerapkan dan membiasakan budaya positif di kelas maupun di sekolah kami, terutama ketika kami menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh murid. Tidak lagi akan menggunakan hukuman maupun penghargaan, karena hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi murid dan tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penerapan segitiga restitusi sangat dibutuhkan baik di kelas maupun di sekolah, karena tidak hanya melihat dari kesalahan, melainkan kita belajar dari kesalahan. Mari kita biasakan budaya positif di sekolah kita agar berdampak lebih baik. Semangat untuk para calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.